Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu berikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini kita akan lanjutkan cerita Sekar Pati. Bagi teman-teman yang belum menyimak cerita ini dari part 1 sampai part terakhir, mungkin bisa menyimaknya melalui link yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Jangan lupa, support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sudah 1 bulan tirakat memagari kampung dilakukan. Namun meski sudah dilakukan setiap 2 hari, tirakat itu belum memberikan pengaruh berarti bagi keamanan kampung dari teror Sekar. Satu persatu di antara mereka yang rutin melakukan tirakat pun mulai putus asa dan malas untuk melanjutkannya, karena merasa beberapa kali Sekar masih meneror kampung dan belum juga keluar dari permasalahan pelik ini. Apalagi teror Sekar yang terakhir tergolong yang sangat besar, karena menculik bayi salah satu warga kampung di sana. Namun di antara mereka yang mulai ragu dan putus asa, Pak Satria dan Pak Dewa yakin jika tirakat ini harus tetap dilakukan dan masih ada harapan kalau teror ini bisa teratasi. Selain mereka berdua sudah mulai malas-malasan melakukan tirakat memagari kampung, hingga tibalah waktu di mana mereka melakukannya hanya berdua saja. Parahnya sore itu turun hujan agak deras, sehingga menyulitkan prosesi tirakat pagar kampung yang mereka berdua lakukan. "Berangkat kita, Pak?" tanya Pak Dewa melalui telepon kepada Pak Satria. "Gak ada alasan untuk berhenti melakukannya, Pak Dewa," jawab Pak Satria singkat dan lugas. Singkat cerita, mereka berdua bertemu di satu titik yang mereka sepakati. Karena hujan, langit sore sekitar 4:30 sore sudah terlihat gelap seperti sudah masuk waktu maghrib. Pak Satria sudah membawa 4 botol kecil yang sudah diisi garam keramat miliknya. "Ayo cepat kita lakukan dan selesaikan, Pak," ucap Pak Satria. Sampai di titik kedua mereka lakukan dengan lancar tanpa ada kendala. Meski hujan masih mengguyur dan membuat ritual sore itu dilakukan dengan sedikit tergesa-gesa. Saat hendak mencapai titik ketiga, hujan sudah sedikit reda. Perasaan mereka berdua pun sedikit lega. Namun beberapa langkah sebelum mereka sampai pada titik ketiga, mereka berdua dikejutkan dengan teriakan orang memanggilnya. "Pak Satria, Pak Dewa." "Shh, Pak, dengar," panggil Pak Dewa. Dia mengisyaratkan agar mencermati suara teriakan yang memanggil mereka berdua. Khawatirnya hanya salah pendengaran saja. "Pak Satria, Pak Dewa." Setelah dipastikan benar, mereka pun sontak menghampiri teriakan itu, yang ternyata berada di dalam rumah kosong yang letaknya menyendiri dari rumah warga yang lain. "Waduh, Pak, kok suaranya berasal dari rumah kosong ya?" ucap Pak Satria. "Kalau begitu kita periksa aja, Pak. Takutnya memang ada orang di dalam," ajak Pak Dewa. Mereka berdua pun segera berjalan dan sedikit mempercepat langkahnya untuk menghampiri suara itu. Namun saat mereka hendak masuk ke dalam rumah, semua pintu dan jendela terkunci dan tidak bisa dibuka dari luar. Berkali-kali mereka berusaha membukanya dengan tidak merusak pintu atau jendela rumahnya. Pak Satria yang merasa janggal pun mengajak Pak Dewa untuk melanjutkan tirakatnya saja. Seolah benar firasat janggal Pak Satria kembali naik ketika tiba-tiba terdengar lagi suara teriakan yang memanggil namanya dan Pak Dewa, namun berada di tempat yang lain. Pak Dewa pun lagi-lagi tanpa merasa curiga mencari keberadaan sumber suara itu. Hingga 10 menit mereka belum juga menemukannya. "Lebih baik kita segera selesaikan ini dulu, Pak. Saya rasa ada yang gak beres," ajak Pak Satria seraya memperlihatkan botol berisikan garamnya. Mereka berdua lantas kembali melanjutkannya. Namun Pak Dewa masih agak ragu dan memperhatikan ke sekitar. Tapi lagi-lagi saat hanya beranjak beberapa langkah saja dari titik ketiga, suara teriakan itu pun muncul kembali. Dan kini suaranya terdengar jelas berada di atas pohon asam yang tak jauh dari tempat mereka berdua berdiri. Pak Dewa pun lantas memeriksanya. Namun Pak Satria melanjutkan pekerjaan yang harus ia selesaikan saat itu juga. Pak Dewa terus saja melangkah atas dasar rasa penasarannya. Semakin dekat dengan sumber suara teriakan itu, Pak Dewa memeriksa sekelilingnya dan tak menemukan apapun. Ia mulai merasa curiga di sini. Pak Dewa mendongakkan kepalanya ke atas, melihat ke atas pohon asam yang ada di dekatnya. Di situ akhirnya terjawab sudah rasa penasarannya itu. Di situ terlihat dengan kedua matanya sebuah perawakan yang tidak pernah ia harapkan kehadirannya.
Sosok itu sedang berdiri pada salah satu batang dan memperhatikan Pak Dewa yang berada di bawahnya. Saat itulah Pak Dewa baru saja menyadari jika itu adalah Sekar. Ia pun terpaku beberapa detik melihatnya. "Sekar! Sekar!" teriak Pak Dewa. Matanya melotot menyadari keberadaan Sekar. Ternyata suara teriakan yang memanggilnya berasal dari suara Sekar. Pak Dewa pun lantas kembali menyusul Pak Satria yang ternyata sudah hampir selesai mengubur botol garam yang ketiga. Pak Satria heran melihat Pak Dewa dengan raut wajah kaget dan sangat ketakutan. "Ayo Pak, kita pulang aja Pak," ujar Pak Dewa. "Pulang gimana sih Pak? Masih kurang satu lagi." "Sudah, gak apa-apa Pak." Pak Satria langsung bisa menyadari apa yang terjadi kepada Pak Dewa. Seolah bisa membaca pikiran Pak Dewa, Pak Satria pun menatap heran. Pak Satria meneruskan ucapannya. "Habis ketemu apa sih Pak?" tanya Pak Satria. "Kita pulang aja ya Pak," ajak Pak Dewa lagi. Karena menurutnya pada titik keempat ini akan lebih menakutkan karena harus melewati hutan jati yang gelap. Terlebih lagi keadaan baru saja terang sehabis hujan. Ia merasa suasana akan terasa semakin mencekam di sana. Namun Pak Satria masih teguh dengan pendiriannya. Ia akan tetap ke barat kampung dan menyelesaikan tirakatnya. "Sudah tanggung Pak, soal takut saya pun takut. Tapi tirakat pagar kampung harus tetap dilakukan," ucap Pak Satria dengan singkat. Mau tidak mau Pak Dewa pun mengikutinya. Karena jika memutuskan pulang sendiri bukanlah hal yang tepat ia lakukan saat itu juga. Saat sedang melintas di dalam area hutan jati, seorang pria asing di mata mereka berdua tiba-tiba saja terlihat, berlari seperti sedang mengejar mereka berdua. Saat sudah mendekat, pria asing itu berhenti mematung sambil memelototi Pak Satria dan Pak Dewa di depannya dengan tatapan yang sangat tajam. Wajahnya merah padam dengan urat lehernya yang menonjol. Tulang pipinya terlihat mengeras hingga menampakkan urat-urat syaraf di sekitar wajahnya. "Siapa? Apa perlumu kemari?" tanya Pak Satria. Namun pria itu hanya diam saja sambil terus memelototinya dengan nafas yang terengah-engah. Bibir pria itu sedikit tertarik ke atas, memperlihatkan sebuah seringai mengerikan. Kakinya pun bergerak perlahan ke depan. "Bajingan!" teriak sosok pria itu. Tiba-tiba saja tangannya mendorong tubuh Pak Satria dengan kencang sampai membuatnya jatuh tersungkur di atas tanah yang basah. Pak Satria terkulai di tanah. Ia terkejut dan kesakitan dalam waktu yang bersamaan. Tidak berhenti sampai di situ. Saat Pak Satria belum sempat berdiri, pria asing itu kembali menerjang dan menginjak kedua tangan Pak Satria dengan kakinya. Melihat Pak Satria yang tidak berdaya, pria itu menghantamkan beberapa kepalan tinju di wajah Pak Satria. Sebelum akhirnya ia mencengkram lehernya dengan kedua tangannya. Dia mengamuk sambil terus-terusan memaki Pak Satria di hadapannya. "Mati! Mati kau Satria! Mati! Mati!" teriak pria itu. Pak Satria pun berontak. Tubuhnya menggeliat dan berontak. Namun tenaga Pak Satria tak ada apa-apanya jika dibanding dengan pria asing itu. "Astagfirullah," ucap Pak Dewa terkejut saat melihat kegilaan pria asing yang tiba-tiba menghajar Pak Satria. Siapa kamu?" bentak Pak Dewa. Dia berusaha melepaskan cengkeraman pria tak dikenal itu dan menyingkirkannya dari atas tubuh Pak Satria. "Kurang ajar, kalian pikir dengan cara seperti ini bisa mengusirku dari sini?" ucap pria itu dengan lantang. Dia tertawa, nampak senang melihat keadaan Pak Satria yang melemah dan tidak berdaya. "Mengusir? Apa maksudmu? Kami saja tidak mengenalmu. Pergilah dari sini," gertak Pak Dewa. Tenaga pria itu cukup besar. Pak Dewa pun kewalahan menyingkirkannya. Berkali-kali tubuh Pak Dewa pun ikut terlempar karena dorongan pria itu. Pak Dewa terus berusaha. Ia melihat wajah Pak Satria sudah pucat dan membiru. Pak Dewa pun tak bisa berlama-lama lagi, karena nyawa Pak Satria adalah taruhannya dan hanya dialah yang bisa membantunya. Pria itu pun nampak senang melihat keadaan Pak Satria yang melemah dan tidak berdaya. Beberapa detik setelahnya keluarlah suara tawa cekikikan perempuan dari mulut pria asing itu. Suaranya terdengar tidak asing di telinga mereka berdua. Sebuah suara yang hampir setiap malam menakut-nakuti warga kampung. "Gak salah lagi ini, itu Sekar," ucap Pak Dewa. Dia yakin jika pria itu dirasuki Sekar di dalam tubuhnya. Pak Dewa mengambil batang kayu yang tergeletak tak jauh darinya. Setelah berusaha mendorongnya berkali-kali namun tak juga berhasil, Pak Dewa pun mengayunkan batang kayu di tangannya ke punggung pria asing itu. Pergilah,"
Pak Dewa memukulnya berkali-kali sampai akhirnya pria asing itu melemas dan terjatuh. Pak Dewa pun langsung memapah Pak Satria yang sudah melemas, membawanya lari menjauh menuju jalanan kembali ke kampung yang hanya berupa tanah liat. Pak Dewa dan Pak Satria mencuri pandang ke belakang. Rupanya pria asing itu tengah berdiri mengawasi mereka. "Dia siapa sih, Pak?" tanya Pak Satria sambil terus mengikuti langkah kaki Pak Dewa. "Saya sih juga gak mengenalinya, Pak. Tapi saya yakin dia sedang dirasuki oleh Sekar sehingga dia mengincar kita yang sedang berusaha mengusirnya dari kampung ini," terang Pak Dewa sambil terus melangkah. "Tapi kita belum selesai, Pak," ujar Pak Satria dengan suara lemah saat Pak Dewa memapahnya sambil berlari. "Sudahlah, Pak, gak lihat barusan. Sebaiknya kita kembali dan segera menjauh dari tempat ini sebelum pria itu atau Sekar mengejar kita kemari. Yang penting sekarang adalah keselamatan kita berdua, Pak," ucap Pak Dewa. Pak Satria hanya diam dan menurut saja karena badannya yang sudah tidak berdaya lagi. Entah berapa menit mereka sudah berlari, yang jelas mereka bisa bebas dari jeratan maut Sekar. Pak Dewa dan Pak Satria merasakan tubuhnya yang sangat lelah, kakinya bergetar dan tak bisa dipaksa untuk berlari lagi. Di tempat lain sudah 3 kali penumbalan yang dilakukan oleh Yuda. Sejauh itulah hidupnya aman dari jerat masalah Sekar. Namun sepertinya keadaan tak selalu membiarkannya hidup dengan tenang. Masalah baru kembali datang menghampirinya. Saat sedang sibuk berkutat dengan pekerjaannya, handphone Yuda tiba-tiba saja berdering. Saat ia lihat ternyata pamannya Harja yang menelponnya. Tapi karena masih banyak deadline yang harus ia kerjakan saat itu, Yuda mengirimkan pesan. "Yuda lagi banyak pekerjaan, Paman. Chat saja ya. Ada apa, Paman?" tanya Yuda pada pesan singkat. "Tidak bisa angkat telepon sebentar kah? Ini kaitannya dengan tumbalmu." Membaca balasan pesan itu, Yuda pun menelpon balik pamannya dengan rasa penasaran. "Pak Wita, dia masih belum punya janin lagi untuk ditumbalkan," ujar pamannya dengan singkat. Yuda pun berdecak, nafasnya berhenti sepersekian detik setelah mendengar perkataan pamannya. "Lalu bagaimana, Paman? 2 hari lagi aku harus melakukan ritual itu." "Lakukan opsi kedua yang dikatakan oleh Mbak Karmo." Yuda kembali terdiam, lalu menutup teleponnya. Sore itu sepulang kerja dengan mobilnya, Yuda mengitari jalanan menuju rumahnya, mencari keberadaan bayi yang baru saja dilahirkan. Cukup lama, Yuda menemukan satu wanita sedang menggendong bayi di tangannya. Di dekatnya tampak beberapa orang sedang berkumpul bercengkerama dengan sambil sesekali menatap bayi yang ia gendong. Yuda pun langsung menargetkan bayi itu yang akan menjadi tumbal berikutnya. Setelah menemukan target bayi yang ia incar, Yuda kembali menginjak pedal gas mobilnya semakin dalam, menambah kecepatannya untuk bergegas pulang. Keesokan harinya sepulang kerja, Yuda berencana kembali lagi ke rumah yang ia yakini adalah rumah wanita dan si bayi yang ia bawa. Sebuah siasat sudah ia siapkan. Sekantung tanah merah pemberian Mbah Karmo pun sudah ia bawa. Yuda bersiap ke sana. Nanti ia akan berpura-pura tanya alamat kepadanya dan di sela-sela itu ia akan menaburkan tanah merah yang sebelumnya sudah ia genggam terlebih dahulu. Maaf Mbak, saya mau tanya," ucap Yuda sesaat setelah turun dari mobilnya. Wanita itu tengah bersantai di ruang tamunya dengan bayinya yang ia tidurkan di atas sofa sebelahnya. Yuda pun kemudian melancarkan aksinya dan ia berdalih menanyakan alamat yang sebenarnya ia sudah tahu. "Lurus saja Mas, di perempatan besar belok saja ke kiri, nanti ada gapura besar penunjuk kelurahan yang dicari," ucap wanita itu menjelaskan. Yuda menabur sedikit demi sedikit tanah merah yang ia genggam dengan sangat hati-hati. Sampai ia hendak berbalik arah dan kembali ke mobil pun Yuda sempat menaburkannya lagi ke sisi depan rumah wanita itu. Rasa beruntung masih berpihak olehnya. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. "Beres, tinggal melakukan ritualnya saja," ucap batin Yuda sambil mengernyitkan dahinya. Beberapa hari setelah ritual, semua masih berjalan dengan normal. Itu artinya penumbalan kali ini berjalan mulus sesuai perkiraannya. "Paman, apa rencana selanjutnya? Ini hanya sekali saja kan?" tanya Yuda kepada pamannya di rumah. "Entahlah, kemarin dia menelpon paman jika ia akan pulang kampung dan entah berapa lama." Yuda pun terkejut mendengarnya. "Lalu bagaimana selanjutnya, Paman?" tanya Yuda lagi dengan raut muka yang bingung. "Lakukan saja sesuai perintah Mbak Karmo," jawab pamannya dengan wajah yang ketus. "Apa paman masih tetap membantuku?" "Lakukan saja dulu Yuda, tinggal lempar pemberian Mbak Karmo saja ke targetmu. Itu mudah kan?"
Yuda menghela nafas. Perkataan pamannya sedikit tak nyaman masuk ke telinganya. Entah kenapa sekarang pamannya tak banyak membantunya. Terlebih lagi ia sekarang sibuk bekerja dengan teman-temannya. Tak jarang ia tidak pulang. Entah apa yang pamannya sedang kerjakan. Anehnya hampir setiap minggu ada saja barang-barang mahal yang ia bawa ke rumah. Entah dari mana jalannya nasibnya bisa berubah secepat itu. Namun Yuda menampik segala pikiran buruk kepada pamannya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana ia mencari target-target untuk tumbal berikutnya kalau masih ingin hidup dengan tenang. Sesaat sebelum Yuda beranjak, pamannya tampak mengeluarkan selembar kertas dari dalam kantung kemejanya, lalu menyerahkannya kepada Yuda seraya mengatakan, "Ada titipan dari Mbah Karmo." "Apa ini, Paman?" "Mantra yang juga harus kamu baca setelah kamu membaca ritual yang sebelumnya. Karena yang kamu lakukan ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Usahamu tidak akan berjalan mulus sesuai dengan perkiraanmu. Mereka pasti akan mengganggumu dan mencoba menggagalkan usahamu," kata Paman Harja. Mereka siapa, Paman?" "Nanti kamu juga tahu sendiri," jawab Paman Harja. Yuda memperhatikan setiap rumah yang ia lewati. Entah sudah berapa kampung, desa, kelurahan yang ia kelilingi untuk mencari bayi atau wanita hamil sebagai tumbal berikutnya. Namun entah mengapa perasaannya sore itu serasa ingin sekali datang menyambangi kampung Keramat untuk melewati rumah bekas kos sekar. Yuda kemudian memicu kemudinya, melewati beberapa kampung sebelum akhirnya sampai di kampung Keramat. Tak jauh dari rumah bekas kos sekar, Yuda menitipkan mobilnya lalu berjalan pelan mendekat ke pagar rumahnya. Matanya menatap jauh ke dalam rumah itu. Pikirannya kembali teringat memori berbulan-bulan sebelumnya, di mana ia sering kali ke rumah ini untuk menjemput atau mengantarkan Sekar pulang. Namun di tengah lamunannya tiba-tiba ada seorang wanita muncul di pekarangan rumah, menatap Yuda yang sedang melamun di depan. "Mas," panggil wanita itu. Yuda pun terkejut. Ternyata masih ada orang yang mengenalinya di sini. Iya Mbak," jawab Yuda. Wanita itu pun menghampiri Yuda dari balik pagar. Yuda terlihat gugup sambil sedikit memalingkan wajahnya. "Cari siapa, Mas? Mas ini kan pacarnya Mbak Sekar ya?" tanyanya. Seolah ada pukulan di dalam dada Yuda. Kenapa dia bisa tahu? Yuda kemudian tersenyum dan sedikit menganggukkan kepala. Wanita itu nampak menyadari jika Yuda tak mengenalinya. Ia pun melanjutkan pembicaraannya. "Saya Tiara, Mas. Kita kan sudah pernah berpapasan waktu itu," ucap wanita itu memperkenalkan diri. Tapi Yuda semakin merasa tidak enak jika semakin lama bertahan di sana. Yuda pun pamit pulang dengan meninggalkan rasa aneh dan penasaran di dalam diri Tiara. Mbak, saya pulang dulu ya," ucap Yuda dengan singkat. Langkah kaki Yuda tiba-tiba terhenti saat ada sebuah bisikan memanggil namanya. "Mas Yuda." Yuda membalikkan tubuhnya. Tak ada siapapun di sana kecuali Tiara yang sedang kembali ke dalam kamarnya. Tapi suara itu terasa dekat seperti bisikan yang berada tepat di samping telinganya. "Mas Yuda." Yuda menggeleng takut, mencoba menampik suara yang didengarnya itu. Ia menganggap suara itu hanya sebatas salah dengar atau imajinasinya saja. Yuda pun kembali ke dalam mobil dan Yuda kembali mengingat-ingat perihal Tiara. Kenapa dia bisa mengenalinya? "Oh iya," ucap Yuda saat berhasil mengingat siapa Tiara. Yuda menghela nafas yang berat. Tiara adalah wanita yang memergokinya sedang memapah Sekar sepulang dari dokter. Rasa panik Yuda seketika muncul. Pasalnya dia bertemu dengan Tiara dengan keadaan Sekar yang sedang lemas. Beberapa ratus meter dari rumah bekas kos Sekar, ia melihat wanita dengan bayinya yang tengah berjalan entah kemana tujuannya. Bagai harimau kelaparan yang menemukan mangsanya, Yuda pun berhenti di tepi jalan, memperhatikan kemana arah langkah wanita itu jalan dengan bayinya yang ia gendong. Saat wanita itu mulai menjauh, Yuda kembali menginjak pedal gasnya secara perlahan. "Aku akan mendapatkannya," ucap Yuda dengan senyum seringainya yang tak kenal kata kasihan. Beberapa menit kemudian akhirnya Yuda menemukan rumahnya. Wanita itu menepi pada sebuah rumah dengan satu pohon mangga besar di depannya. Dan tanpa pikir panjang, Yuda kembali melancarkan aksinya seperti yang ia lakukan sebelumnya. Ia pun turun dengan dalih menanyakan alamat sambil menaburkan tanah merah yang ia bawa. Selang 1 hari kemudian, Yuda sudah bersiap melakukan ritualnya. Ia duduk bersila di sudut kamarnya. Mulutnya komat-kamit membacakan rapalan mantra yang sudah banyak ia hafal tanpa harus membacanya melalui selembar kertas pemberian Mbah Karmo.
Setelah melakukan ritual, Yuda biasanya tidur karena menurutnya setiap melakukan ritual selalu menghabiskan energi di dalam dirinya. Tak ayal jika dia kelelahan setelah melakukannya. Malam itu jauh dari dalam alam bawah sadarnya, Yuda tiba-tiba saja terbangun di dalam hutan dengan keadaan tangan dan kakinya yang terikat. Mengetahui keadaan itu, Yuda seketika panik dan mencoba berteriak mencari pertolongan. Rasa takut Yuda tak berhenti sampai di situ. Di antara gelapnya hutan saat itu, tiba-tiba satu sosok menyeramkan yang tidak asing di matanya tiba-tiba saja muncul di depannya dengan suara tawa dan seringai yang sangat menakutkan. "Mana persembahanmu untukku?" tanya sosok itu. Dia adalah Ingon dari Mbah Karmo. Dia datang meminta tumbal berikutnya. Wajahnya yang hanya tengkorak dengan rambutnya yang panjang itu menyeringai di depan wajah Yuda yang menunduk ketakutan. Aku sudah melakukannya. Aku sudah memberikan tumbal berikutnya untukmu," kata Yuda dengan suara yang sangat terbata-bata. Yuda semakin panik ketika sosok itu perlahan mendekat ke arahnya dan mencengkeram kepalanya dengan tangannya yang sangat besar itu. Sontak Yuda terbangun dari tidurnya, tapi ia merasakan hawa janggal di sekitar kamarnya. Lampu kamarnya meredup, lalu mati. Nyala, lalu mati lagi, dan menyala lagi. Kemudian terdengar suara geraman entah dari mana asalnya. Sontak Yuda beranjak dari ranjangnya memeriksa segala sudut di dalam kamarnya. Rasa takut masih menyelimuti perasaan Yuda. Apalagi dia baru saja bermimpi didatangi Ingon Mbah Karmo. Jantung Yuda berdegup dengan kencang saat hawa dingin tiba-tiba saja menerpa tubuhnya. Merasa ada sesuatu yang janggal berdiri tepat di belakangnya. Yuda kini semakin kalut. Perasaannya semakin merasa jika ini adalah lanjutan dari teror di dalam mimpinya tadi. Dengan peluh yang membanjiri tubuhnya, ia membalikkan tubuhnya dengan sangat pelan. Dan benar saja, betapa terkejutnya Yuda saat ia melihat tubuh besar dengan wajah tengkoraknya tanpa balutan daging tengah membungkuk di hadapannya. Kini Yuda saling berhadapan dengan sosok yang menyeramkan itu. Matanya yang hanya lubang itu terlihat seperti sedang mendelik tajam ke arah Yuda. Mulutnya menganga memperlihatkan rongga gelap selebar-lebarnya dengan suara meminta persembahan untuknya. Yuda tak bisa lagi berkutik sama sekali saat sosok itu berada di depannya dengan wujud yang sangat mengerikan. Sosok itu mendekatkan wajahnya lagi dan kembali lagi menagih. "Mana persembahanmu untukku?" tanya sosok itu. Di antara rasa tegangnya oleh tatapan mengerikan yang masih melotot ke arahnya, Yuda berusaha menggerakkan kakinya dan menjauhkan dirinya dari sosok yang ada di depannya itu. Hingga saat Yuda mendapatkan kesempatan, ia lantas berlari keluar kamar mencari keberadaan pamannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi malam hari itu. Yuda tidak menyangka sosok itu datang hingga ke rumahnya. "Paman, paman!" panggil Yuda seraya berlari ke arah seluruh penjuru rumahnya mencari pamannya. "Paman!" panggil Yuda saat menyadari lelaki paruh baya itu tengah duduk di kursi depan dengan sebatang rokok di antara dua jarinya. Seolah tahu dengan apa yang akan Yuda tanyakan kepadanya, pamannya langsung mengatakan, "Apa kamu sudah bacakan mantra yang paman berikan tadi?" Yuda mendadak tegang. Ia lupa membacanya. Ia hanya merapalkan mantra biasa seperti sebelum-sebelumnya. Yuda kemudian menarik nafas panjang, seolah takut dengan apa yang hendak ia katakan. Belum sempat Yuda mengatakannya, pamannya pun menyela. "Belum, bodoh. Segera ulangi ritualmu. Semoga masih ada waktu dan tidak terjadi apa-apa," ucap pamannya dengan mata mendelik dan raut wajah yang sangat marah. Yuda segera berlari lagi ke dalam kamarnya. Kembali melakukan ritualnya dengan menambah rapalan mantra baru dari pamannya. Namun baru beberapa kata yang ia rapalkan, sebuah energi yang kuat tiba-tiba saja datang dan menghantam tubuh Yuda hingga terpental ke tembok belakang. Yuda mengerang kesakitan, diselimuti kecemasan. Yuda berusaha bangkit dan kembali merapalkan mantra-mantra itu. Namun ternyata malam itu terasa berat baginya. Energi malam itu tak seperti biasanya. Ia merasa dirinya sedang terancam meski tidak tahu siapa yang mengancamnya. Tiba-tiba suara hantaman benda keras muncul di atap kamar Yuda. Yuda terpekik kaget dan melihat langit-langit kamarnya. Rasa takut Yuda semakin mencuat ketika suara hantaman itu muncul lagi dan terjadi berulang kali. Yuda dengan raut wajah yang pucat menoleh ke sekeliling, memperhatikan keadaan di sekitar kamar. Bingkai foto yang terpajang pada dinding kamar seketika jatuh dan pecah berkeping-keping. Sontak Yuda berlari ke arah pecahan foto itu. Ia berjongkok menatap pecahan kaca di bawahnya dan memungut lembaran foto di sana. Namun ada yang janggal di situ. Yuda melihat banyak sekali bercak darah berada di atas fotonya itu. "Kenapa ada darah? Darah siapa?" gumam Yuda.
Suara pintu kamar tiba-tiba saja terbuka dengan suara kencang. Paman Harja muncul dari balik pintu itu dengan wajah yang marah. Ia menghampiri Yuda lalu memaki-makinya, memberitahu bahwa jika ritual penumbalannya malam itu sudah gagal dan tak bisa lagi diulang. Kamu gagal, Yuda. Persembahan kepada Ingon milik Mbah Karmo harus diberikan tepat waktu. Tapi sekarang waktunya sudah habis. Gagal? Aku sudah melakukannya, Paman. Kenapa bisa gagal? Tanya Yuda merespon perkataan pamannya dengan nafas yang terengah-engah karena merasa panik. Tapi kamu tidak melakukannya dengan lengkap, kata pamannya lagi. Hanya karena kurang baca mantra itu. Lalu aku bagaimana, Paman? Tanya Yuda yang cemas dan gelisah menyoal hidupnya. Pamannya seketika pergi dari hadapannya, lalu menutup pintu kamar dari luar. Yuda kini tidak hanya panik dan takut, namun juga menangis karena merasa nyawanya sudah mulai terancam. 5 hari berlalu, semenjak kejadian malam gagalnya Yuda melakukan ritual penumbalannya. Sejak saat itu Yuda diselimuti oleh rasa cemas. Pasalnya dia terus dihantui oleh perkataan Mbah Karmo yang mengatakan jika lalai dalam memberikan tumbal maka nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Hal ini membuat Yuda lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Pekerjaan pun ia tinggalkan demi memilih di rumah agar terhindar dari bahaya yang mengancamnya di luar sana. Yuda beberapa kali mendapatkan teror oleh sosok demit Ingon Mbah Karmo. Sosok itu menerornya dengan alasan yang tak lain adalah menagih tumbal persembahan dan mengancamnya menjadi tumbal pengganti untuk sosok mengerikan itu. Salah satu yang mengerikan adalah saat Yuda tengah tidur dari siang hingga malam. Sekitar pukul 8 malam Yuda terbangun saat mendengar ketukan pintu kamarnya. Yuda yang baru melek pun tak langsung membukanya. Ia pun duduk di tepi ranjang sembari sedikit menyegarkan badannya yang masih lemas. Sebentar, seru Yuda. Tapi ketukan itu terdengar semakin keras seolah tidak sabar ingin segera dibuka. Dengan lunglai Yuda bangkit berdiri menuju pintu. Dibukalah pintu kamarnya. Tampak bocah laki-laki kecil membawa satu rantang berisikan makanan. Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah? Tanya Yuda merasa heran sambil menyalakan lampu rumahnya yang belum menyala. Pintu depan gak dikunci. Aku teriak-teriak di depan rumah dari tadi gak ada orang. Jadi aku masuk ke sini. Ucap bocah itu sambil menjulurkan rantang di tangannya. Karena merasa lapar karena seharian tidur dan bocah yang memberikan makanan merupakan tetangga dekat sebelahnya, Yuda pun tak merasa curiga kepadanya. Makasih ya dek, ucap Yuda menerimanya. Bocah itu lantas keluar rumah setelah Yuda menerimanya. Dibukanya rantang itu oleh Yuda. Ternyata isinya adalah daging rendang lengkap dengan nasinya. Dan tanpa berpikir lama Yuda lantas memakannya dengan sangat lahap. Tapi baru saja Yuda memakan 2 potong daging rendang itu tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang. Tenggorokannya hingga perutnya terasa sangat panas. Yuda mengerang menahan makanan yang tadi ada di atas tangannya pun jatuh berantakan di atas lantai. Yuda memuntahkan kunyahan terakhir yang masih bersarang di mulutnya. Lalu muntah-muntah sangat kencang dan banyak, dan parahnya lagi muntahan makanan itu disertai banyak sekali darah. Yuda yang kesakitan pun merasa tidak kuat dan akan pingsan. Kemudian sebuah benturan mendarat keras di perut Yuda. Setelah itu sebuah pandangan yang tidak pernah ia harapkan datang sekarang muncul lagi di hadapannya, yaitu sosok demit Ingon Mbah Karmo. Namun kali ini ia tidak lagi menagih, melainkan memberikan sebuah peringatan. Tumbal pengganti akan segera tiba. Suara berat itu terdengar jelas di telinga Yuda sebelum akhirnya ia pingsan. Tumbal pengganti. Sejak malam itu Yuda terus dihantui oleh peringatan sosok demit yang mengancamnya itu. Gemuruh hujan dan petir saling menyahut malam itu. Di dalam kamarnya Yuda terus-terusan memikirkan nasib hidup selanjutnya. Yuda menghela nafas berat. Bertubi-tubi ujian yang menimpa dirinya membuatnya merasa putus asa. Berkali-kali ia merasa ingin mati saja dan pergi demi terbebas dari jerat masalah yang menghantuinya setiap hari. Kemudian HP Yuda bergetar, disertai nada dering panggilan masuk. Dalam keadaan gelisah, Yuda pun mengambil HP-nya dan melihat siapa yang menelponnya malam-malam. Ibu. Tertulis ibu di layar handphonenya dan ia buru-buru mengangkatnya. Ada apa, Bu? Yuda di mana? Tanya ibunya. Yuda di rumah. Lagi di kamar, Bu. Jawab Yuda. Bisa jemput ibu. Ibu pulang. Sekarang lagi makan sama teman-teman ibu di kedai yang biasa kita sekeluarga makan di sini. Bisa ya? Kata ibunya. Ia mendadak memberikan kabar jika ingin pulang malam itu. Apa nggak ada ojek atau taksi, Bu? Tanya Yuda. Nggak ada, Yuda. Ibu udah cari. Ibu tunggu ya. Ucap ibunya dan langsung menutup teleponnya.
Yuda kembali cemas. Sudah berhari-hari dihadapkan oleh rasa takut keluar rumah. Namun malam itu ia harus menjemput ibunya keluar rumah. Yuda keluar rumah dengan mobil biasanya. Walaupun jaraknya lumayan jauh, ia membawa mobilnya pelan dan lebih hati-hati dari biasanya. Di sepanjang jalan matanya fokus memperhatikan jalanan dan orang-orang di sekitar. Ia sadar jika hidupnya sedang dalam masa pertaruhan karena gagal memberikan tumbal pada malam Kliwon sebelumnya. Jalanan tampak lebih lengang saat hujan. Roda mobilnya kini masuk ke jalanan yang kanan kirinya gelap karena dulunya adalah area hutan. Jalanan datar kini sesekali berubah menjadi tanjakan dan turunan. Di salah satu tikungan, Yuda pun terkejut kala melihat sebuah sosok yang beberapa hari terakhir menerornya. Sosok itu tiba-tiba muncul di tengah jalan melayang di tepi jalan memperhatikannya. Sesaat setelah Yuda melewatinya, sebuah bisikan terdengar di telinga Yuda. Tumbal pengganti akan segera datang. Yuda yang merasa takut pun beralih menambah kecepatannya agar cepat keluar dari jalanan yang gelap ini, namun pilihannya menambah kecepatan ternyata salah. Saat di turunan panjang petaka itu dimulai, rem mobil Yuda mendadak tidak berfungsi. Seketika ia panik, berusaha menginjak pedal remnya berkali-kali dan menarik rem tangan, namun mobil belum juga melambat. Semakin lama kecepatan mobil semakin cepat. Yuda semakin panik. Ia membuka kaca mobilnya, berteriak minta tolong sambil menekan klakson mobilnya. Hidupnya kini berada di ujung tanduk. Ia merasa jika saat itulah ia akan tewas sebagai tumbal pengganti yang gagal ia persembahkan. Yuda bergerak nekat. Ia membuka pintunya lalu melompat keluar agar selamat dari bahaya maut yang mengancamnya. Namun naas, karena mobil dalam kecepatan tinggi dan posisinya lompat yang tidak benar, kepala Yuda mendarat terlebih dahulu ke aspal. Kulit wajahnya terkelupas dan darahnya bercucuran kemana-mana. Yuda masih sadar saat itu. Ia mencoba memegang wajahnya yang tinggal daging yang berlumuran darah itu. Tubuh Yuda pun terkapar, sama sekali tak bisa digerakkan. Tumbal pengganti sudah tiba. Bisikan itu muncul lagi bersamaan dengan kemunculan sebuah truk dengan kecepatan tinggi dari arah belakang, lalu menabrak tubuh Yuda hingga tergilas oleh rodanya. Yuda seketika tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Truk itu pun kabur karena merasa tidak ada orang yang melihat kejadian itu. Malam itu dengan cepat Yuda kehilangan nyawa, menjadikannya sebagai tumbal pengganti dari kegagalan yang telah ia lakukan sebelumnya. Setelah kematian Yuda, satu persatu mulai terbuka. Penyelidikan kematian Sekar akhirnya menemukan titik terang, yang mana Yuda menjadi pelaku utama di balik kematian Sekar. Tak lama setelah itu, sejak kasus penculikannya Gali oleh Sekar, teror Sekar pun perlahan menghilang. Pak Satria bersama dengan yang lain yang melakukan tirakat pagar kampung pun merasa janggal. Sebuah pertanyaan terbersit di benak mereka. Apa karena tirakat ini teror Sekar menghilang? Namun terlepas dari itu semua, warga kampung sekarang merasa tenang dan bisa hidup seperti sedia kala.